Juru Selamat kami yang telah hadir ke tengah-tengah dunia ini. Engkau lahir sebagai firman yang hidup, yang menjadi manusia, dan yang telah berkorban mati di atas kayu salib. Terima kasih Engkau hadir ke dunia ini untuk menyatakan kasih Allah yang sempurna. Dan di dalam kasih Allah yang sempurna itulah kami melakukan segala kehendak-Mu, dan karena hidup kami telah diselamatkan ke dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus Yesus. Itulah makna daripada kami mengingat akan kelahiran, kematian, penguburan, dan kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, serta suatu saat nanti, suatu hari nanti Engkau akan datang menjemput kami di awan-awan untuk membawa kami ke surga-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan pada siang hari ini kami berkumpul bersama-sama seluruh jemaat kudus-Mu ya Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Diberkatilah berlimpah-limpah kehidupan mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu yang menjadi sumber damai sejahtera dan sukacita di dalam setiap kehidupan dan persekutuan kami ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Amin. Amin. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Baik. Puji Tuhan. Ya, salam. Salam. Baik Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan kembali kebaikan Tuhan yang sangat memberkati kehidupan kita semuanya, saudara-saudaraku. Dan mari kita bersama-sama, saudara-saudaraku, sebelum mengakhiri tahun 2024 ini, kita terus merefleksikan kehidupan kita, diri kita, iman kita di hadapan Kristus Yesus Tuhan kita, dan di tengah-tengah persekutuan yang kudus, ya, di gereja kita, di Gereja Injil Karunia Jemaat Makedonia Jakarta Timur ini. Ya, puji Tuhan saudaraku. Mari kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Titus pasalnya yang ketiga. Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, saudara-saudara. Ya, sehat semua ya Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Titus pasal 3. Kita akan merenungkan dan kita akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara menikmati bagaimana Tuhan telah mengaruniakan kepada kita suatu status yang baru, yaitu bahwa kita adalah pewaris daripada hidup yang kekal. Dengan hadirnya Yesus Kristus ke dunia ini, saudara-saudara, berkat yang paling besar yang kita miliki adalah bahwa kita dijadikan menjadi pewaris hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Ya, sudah Bapak Ibu Saudara, yaitu Titus pasalnya yang ketiga. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara. Ya, pertama-tama kita akan membacakan bagian ini. Ya, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ya, ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Titus. Ya, Titus. Ya, bukan Timotius. Saya menyebut Timotius tadi ya.
Oh iya, Titus. Siapa tahu saya salah menyebutkannya. Titus pasal 3 dari ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada coba ya, mungkin karena ada perubahan sudah dibawa ke puncak kemarin ini ada ya. Nah, coba okay. Ya, boleh sedikit lagi iya, oke, diperbesar sedikit. Ya, sekali lagi dari ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk apa? Untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka apa? Memfitnah. Janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Mereka siapa maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara? Mereka orang-orang kudus, orang-orang percaya sama seperti kita yang dilayani oleh Titus ini di Pulau Kreta, gitu ya. Benar ya Pak Pendeta Pardosi ya? Ya seperti itu. Dulu sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Pardosi. Nah, berikut ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Bagus nggak hidup yang seperti itu Bapak Ibu Saudara? Wah, ngeri kali pun, ya kan? Apa ya yang bisa membuat manusia menjadi seperti itu? Karena upah dosa adalah maut. Itulah yang membuatnya Bapak Ibu Saudaraku terjadi seperti itu. Nah, sehingga di sini saudara-saudaraku kita belajar untuk lebih menyelami lagi apa arti daripada kelahiran daripada Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar perayaan Bapak Ibu Saudara ya. Jangan hanya sekedar pesta yang diulang-ulang seperti itu tahun demi tahun. Hanya mau menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa berpesta. Itu belum memasuki maksud rahasia Allah. Kalau hanya baru sampai di situ. Bapak Ibu Saudara, hanya baru rame-rame supaya dilihat orang. Bapak Ibu Saudara, aku lebih daripada itu. Karena hidup adalah kesempatan, maka kita harus mempergunakan kesempatan ini menyelami kasih karunia Tuhan. Amin. Karena lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan tadi, yang kita baca itu sudah dideskripsikan di situ. Betapa mengerikan hidup manusia yang di dalam kegelapan yang belum mengenal terang Kristus, arti daripada kehadirannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu di ayatnya yang berikut dikatakan, ada kata apa di situ, Bapak Ibu Saudara? Ya, di ayatnya yang keempat dikatakan apa? Tetapi. Apa arti tetapi Bapak Ibu Saudara? Tetapi apa artinya? Ya kan? Ya. Dia orangnya pendek tetapi cantik misalnya. Jadi ya berarti yang dilihat apanya? Ya dilihat cantiknya gitu ya. Tetapi berarti apa? Berbeda dengan yang sebelumnya. Sekarang fokus kita ke sini, amin. Hidup harus ada fokus Bapak Ibu Saudara. Jangan semua diaduk-aduk. Amin. Ya, jangan dicampur aduk semuanya. Karena nggak tahu nanti ujungnya awalnya dari mana dan ujungnya
kemana, saudaraku? Ya, kita harus pahami dengan baik. Dikatakan di sini ada suatu masa, amin. Karena hidup kita ini diatur di dalam 3 dimensi waktu, yaitu apa? Dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Amin. Itu harus menjadi bagian dari evaluasi hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, di hadapan Tuhan. Makanya ada kata tetapi, karena di sini ada suatu peralihan, perubahan yang drastis, yang kontras dari apa yang sebelumnya tadi. Yang sebelumnya tadi sudah disebutkan di situ, itu adalah hidup di masa kegelapan. Tapi ada tetapi, kita lihat saudaraku, tetapinya mulai dari mana, saudara? Tetapi terangnya, ya, tetapi cahayanya, tetapi perubahannya dimulai dari mana? Tetapi ketika nyata kemurahan Allah. Amin. Bukan kemurahan manusia, saudaraku. Bukan kemurahan kelompok tertentu atau siapapun. Saudara dan saya bisa ada saat ini hanya karena kemurahan hati Allah. Amin. Itu yang harus saudara hargai dan saya hargai. Apapun ya permasalahan, segala macam gejolak di dunia ini, ingatlah selalu bahwa kalau kita ada saat ini, itu adalah hanya karena kemurahan hati Allah. Amin. Ya. Nah, kemurahan hati Allah, juru selamat kita, dan apa? Kasihnya kepada manusia. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Allah itu adalah kasih. Tapi kita harus memahami bagaimana Allah menyatakan kasihnya kepada kita. Saudara tahu ketika orang Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir, Allah mengasihi mereka atau tidak? Mengasihi mereka. Karena apa? Katanya karena Allah mengingat perjanjiannya dengan nenek moyang mereka. Kan itu Bapak Ibu Saudara, yaitu Abraham. Kalau Allah tidak mengingat perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, maka selamanya mereka akan ada di dalam perbudakan itu. Ya, Saudara. Nah, ketika bangsa Israel ya berjalan di padang gurun, ada satu rintangan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, mematikan, menghambat perjalanan mereka, yaitu apa? Mereka harus berjalan melewati Laut Merah. Bapak Ibu Saudara, itu artinya apa? Itu artinya kematian buat mereka. Karena apa? Bagaimana mereka membawa anak-anak mereka melewati laut, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tidak ada kapal yang mau disewa untuk bisa menyeberangkan mereka. Kecuali hanya bergantung kepada kuasa Tuhan saja. Nah, Tuhan sangat mengasihi mereka. Karena apa tadi? Bukan karena mereka baik. Apa baiknya mereka? Mereka penyembah berhala. Bapak Ibu Saudara, ya, mereka ikut-ikutan menyembah berhala dengan orang Mesir. Ya, mereka hidup dalam hawa nafsu daging dan mereka hidup di bawah perbudakan. Pikiran mereka, hati mereka sia-sia semua hanya karena kemurahan hati Tuhan. Amin. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemurahan hati Tuhan itu bukan hanya satu kali ditunjukkan, berkali-kali dan terus menerus. Amin. Nah itu saudara. Tapi diawali dari pembebasan dulu nih. Amin. Dimulai dari pelepasan dulu, ya, dilepaskan mereka dari perbudakan. Nah, ketika mereka menghadapi ya Laut Merah, Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan di situ? Mereka ketakutan, mereka kekhawatiran, mereka hinggapi oleh pikiran-pikiran yang sangat negatif, dan semua yang mereka alami di Mesir itu, segala kegelapan, segala kerusakan,
dalam bayangan pikiran mereka itu muncul lagi semuanya. Karena mereka menghadapi suatu permasalahan yang bagi mereka itu tidak mungkin mereka bisa melewati itu. Memang tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kasih Tuhan kepada mereka, Tuhan membelah laut dan mereka berjalan di tanah kering dan mereka selamat. Itu adalah nyata kasih Allah kepada mereka. Itu juga yang kita alami sekarang, Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak sedang keluar dari Mesir. Saudara tidak berjalan di padang gurun. Ya. Karena itu adalah sesuatu perjalanan yang nyata. Tapi ada perjalanan yang nyata, bentuk lain yang harus kita jalani. Amin. Itu yang harus kita tahu. Maka dikatakan di situ, saudaraku, ya, ketika kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, di mana dan bagaimana. Amin, saudara. Iya, bukan di Laut Merah, bukan di tanah Mesir. Allah menunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya, tidak. Ya, ada satu peristiwa. Amin. Ya, di mana Allah menunjukkan kasihnya yang sempurna. Amin, saudara. Dan dikatakan di ayat 5, pada waktu itu. Nah, berarti ada suatu masa, ada suatu waktu di mana ketika Allah menyatakan kasihnya kepada dunia ini melalui kehadiran daripada anaknya yang tunggal, firman yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya, kalau tadi Allah menunjukkan kasihnya hanya sebatas kepada satu kelompok orang, yaitu bangsa Israel. Sekarang Allah menyatakan kasihnya kepada tanpa dibatasi oleh kelompok tertentu, tapi kepada seluruh isi dunia, kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara. Dengan cara bagaimana? Dikatakan di situ, pada waktu itu Dia, Allah telah menyelamatkan kita. Pada waktu itu Allah telah menyelamatkan kita. Bagaimana? Di mana dan kapan, Bapak Ibu Saudara? Ketika Dia disalib di bukit Kalvari. Apa kita sudah ada di situ? Belum. Lah kok bisa? Belum ada kita di situ, tapi kita sudah diselamatkan. Maksudnya adalah bahwa disitulah titik, ya, disitulah titik kasih Allah dinyatakan, ya, dan bagi setiap orang yang percaya mendapat bagian di dalam kasihnya yang sempurna itu, dan semua dosa kita diampuni Tuhan, dan kita memperoleh hidup yang kekal menjadi pewaris surga. Amin. Saudaraku, meskipun sekarang kita sesudah 2000 tahun peristiwa kematian, kelahiran, kematian daripada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, tetapi kasihnya itu sempurna. Amin. Kasihnya itu sempurna. Kasihnya itu sempurna. Ya. Dan tidak semua orang mengalami hal itu. Saudara, ya. Kenapa tidak semua orang tidak semua orang mengalaminya? Mari kita lihat dulu, saudara. Karena ini adalah kasih, dikatakan pada waktu itu Allah telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Beda enggak, saudara? Beda enggak cara penyelamatannya? Cara penyelamatan Tuhan di sini beda enggak? Beda? Sangat berbeda? Sangat berbeda. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan anggapan semua orang. Paham, saudara? Jadi biar mengerti kasih Allah yang mana maksudnya, yang kita syukuri, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan bersyukur kasih Allah bersyukur. Kasih Allah yang mana? Mengerti atau tidak? Ya, puji Yesus, Yesus lahir, kita sembah Dia. Kamu tahu nggak? Ngerti nggak kamu? Kasih Allah di dalam Yesus itu apa? Berupa apa? Amin. Jangan ikut-ikutan hanya dengan ikut arus, Bapak Ibu Saudaraku. Ini kasih Allah yang sangat luar biasa.
bahwa kita dikatakan diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan. Amin. Berapa banyak orang yang mempercayai itu di dunia ini? Gak banyak. Karena kebanyakan orang percaya dia akan diselamatkan Tuhan karena dia berbuat baik. Paham saudara? Jadi jangan hanya ikut-ikutan dengan gelombang massa di dunia ini. Jangan. Saudara juga akan tenggelam di dalam keramaian itu kalau tidak mengerti kasih Allah yang sempurna yang diberikan saat ini. Tidak peduli berapa banyak orang. Amin. Tidak peduli semegah apapun orang menampilkan. Selagi dia berpikir bahwa dia diselamatkan karena perbuatan baik, itu melawan kehendak Tuhan. Bisa saudara lihat? Ya, karena kemurahan hati Allah, saudaraku. Ya, seperti yang dialami oleh orang Israel, mereka adalah orang yang tidak mempunyai pertimbangan yang baik kepada Tuhan. Dan ingat saudaraku, sama seperti di zaman sekarang ini, orang berpikir bahwa dia supaya bisa masuk surga harus menjadi orang yang baik. Kalau kamu jadi orang yang baik, nah Tuhan akan memberkatimu. Itu benar atau tidak? Saudara, kalau kamu menjadi orang baik, Tuhan akan memberkatimu. Benar atau tidak? Memang ada orang yang baik di dunia ini. Saya bertanya kepada saudara, menurut Alkitab, ada nggak orang yang baik di dunia ini? Baca saudara apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang baik di dunia ini. Iya, hanya Allah yang baik. Jangan merasa diri saudara dan saya sudah menjadi orang baik. Tidak ada itu. Dan itu kekeliruan dari para orang di dunia ini, saudaraku. Makanya mereka jadi bermegah. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu. Dengarkan baik-baik. Itu bukan hasil usahamu, tapi apa? Pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kan ketika orang kaya muda itu mengatakan kepada Yesus, Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang guru yang baik, katanya. Lalu Yesus menjawab apa? Yesus mengatakan, mengapa engkau katakan aku baik? Karena tidak ada seorang pun manusia yang baik. Hanya Allah yang baik. Paham saudaraku? Dan kematian Yesus Kristuslah menunjukkan kebaikan yang dimaksudkannya. Karena disitulah manusia, Allah yang menjadi manusia, disitulah dia menyerahkan nyawanya. Sebelumnya belum. Saudara, banyak Yesus melakukan berbagai macam mujizat, tapi dia belum menyerahkan nyawanya. Puncaknya belum tiba. Amin. Sehingga orang-orang yang menerima kasih Yesus pada saat dia masih hidup, belumlah dikatakan mereka menerima kasih Allah yang sempurna. Saudara dan sayalah sekarang yang menerima kelimpahan daripada kasih Allah yang sempurna itu, sehingga dikatakan kita diselamatkan apa? Bukan karena apa? Perbuatan baik yang telah kita lakukan. Saya mau bertanya, siapa di sini yang sudah pernah melakukan perbuatan baik? Atau saya tanya, ada nggak di antara kita di sini yang tidak pernah melakukan perbuatan baik? Ada yang tidak pernah melakukan perbuatan baik? Nggak ada, semua pasti pernah melakukan perbuatan baik, kan? Iya saudara, pernah kan menolong orang tua, menolong teman, pernah beribadah, membaca Alkitab, berdoa, itu kan perbuatan baik semua, kan?
rajin ke gereja, benar nggak? Memberikan persembahan, itu kan perbuatan baik semua. Amin. Tapi bagaimana pandangan saudara terhadap perbuatan baik saudara itu? Dengarkan firman Tuhan. Dikatakan apa? Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu. Amin. Itu susah diterima oleh dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, susah. Susah itu diterima. Jadi kalau saudara memahami apa arti kasih Tuhan melalui Yesus Kristus, nah ini dia. Ini, Bapak Ibu Saudara, nggak usah jauh-jauh, nggak usah merasa, oh ya saya sudah memberikan berbuat baik kepada banyak orang, memberikan uang, menolong ini yang miskin, yang buta dan sebagainya, orang yang sakit dan seterusnya, menyekolahkan orang dan seterusnya. Nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, pikirkan baik-baik yang ini. Apakah engkau mempercayai ini atau tidak? Karena apa? Kalau lain daripada ini, yaitu apa? Lain daripada mempercayai kita diselamatkan, ya, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, berarti itu semuanya di luar daripada kehendak Allah. Tahukah saudara, manusia banyak yang mempercayai timbangan. Kepercayaan timbangan namanya. Tahu saudara kepercayaan timbangan? Yaitu nanti Tuhan akan apa? Menimbang antara apa? Antara perbuatan baik dan jahat. Berapa banyak orang yang mempercayai seperti itu di dunia ini? Mayoritas. Karena itu mereka ada yang merasa bahwa dia sudah menjadi orang baik, ya kan? Karena sangat rapi, ya kan, Bapak Ibu Saudara, diatur cara berbicaranya. Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saudara? Amin, baik, saudara. Nggak salah mengatur cara kita berbicara, tapi jangan berpikir bahwa kamu di hadapan Tuhan menjadi lebih baik karena itu. Enggak. Kita menjadi lebih baik karena kita percaya kebenaran. Amin. Dan kebenaran tidak akan bisa dirubah oleh apapun. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Banyak orang percaya kepercayaan timbangan, ya. Jadi antara perbuatan baik dan perbuatan jahat, lalu nanti di hadapan Tuhan akan ditimbang. Kalau lebih banyak yang baik, maka dia akan diselamatkan. Kalau dia lebih banyak yang jahatnya, maka dia tidak akan diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, betapa mengerikan kepercayaan seperti itu. Karena apa? Karena Alkitab sudah ribuan tahun mengatakan pada waktu itu kamu diselamatkan bukan karena apa? Perbuatan baik yang telah kamu lakukan. Jangan pernah berpikir sedikit pun, jangan pernah berpikir bahwa kamu diselamatkan oleh Tuhan karena kamu sudah melakukan yang baik. Itu error, fail. Saudara, ya, kalau saudara menyaksikan itu kepada orang lain, pasti dianggap saudara apa? Orang sesat, ya kan? Dan bahkan mungkin dianggap sebagai orang gila. Nah, mempercayai firman Tuhan kok jadi orang gila? Saya yang gila atau orang yang tidak mempercayai firman Tuhan yang sebaliknya, ya kan? Bapak Saudara. Jadi hal ini menjadikan kita dikatakan, tetapi karena apa? Karena rahmat-Nya, kasih-Nya, amin, kasih karunia-Nya, mercy, His mercy, yaitu belas kasihan Tuhan, ya saudaraku. Tapi ini harus kita dikatakan tidak ada di Alkitab dibilang oleh permandian. By the washing, amin. Jangan dipeliti permandian, tidak ada permandian. By the washing, ya, of regeneration, yaitu oleh pembasuhan, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kapan dan di mana? Ketika percaya Injil keselamatan. Amin. Ya, makanya berhasil usaha. Saudara, bukan hasil perbuatan. Ya.
Karena Roh Kudus yang memperbaharui, ya, roh kita yang lama menjadi baru diubahkan menjadi baru, dan kita disucikan oleh firman Tuhan, di mana kita percaya. Bagaimana firman Tuhan menyucikan kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita percaya firman kan. Oh, segala dosa tadi ampun. Ya, itu yang menyucikan saya dan saudara. Amin. Bukan sesuatu yang lain dan yang rumit, tidak. Jadi ketika kita percaya kepada firman, di mana Paulus mengatakan sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa berapa kali? Satu kali dan untuk selama-lamanya. Ia disucikan. Karena kehendaknya inilah kamu telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan. Ya, saya dikuduskan. Setiap orang yang percaya dikuduskan, dipercaya. Ya, dibenarkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi benar-benar bukan karena hasil usaha. Itulah artinya mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat. Dia yang juru masak. Siapa yang masak kemarin waktu di juru masaknya, waktu di Mama Risma. Saya kan? Iya, wanted. Iya kan? Ya, Jonathan bilang, siapa yang masak? Enak nggak masakannya? Jonathan selama di puncak, enak makannya enak. Siapa yang masak? Wanted. Ya kan? Wanted maksudnya, ya kan? Mama tua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi orang lain yang melakukannya, kita yang mendapat manfaatnya. Amin. Itu artinya oleh kemurahan hati Allah kita diselamatkan. Dan berapa persen? 100%. Itu artinya kita mensyukuri arti kelahiran, kematian, saudaraku, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Dan untuk itu kita bersyukur dan tidak ada habisnya. Jangan hal yang lain. Kalau hal yang lain, saudaraku, itu bisa menggoda kita untuk menjadi apa? Berbangga diri dengan apa yang kita capai dan yang kita lakukan. Jangan terlalu banyak menceritakan prestasi-prestasi yang kau lakukan di dalam hidupmu kepada orang lain. Karena apa? Karena saudaraku, mungkin itu perlu juga untuk bisa memotivasi orang lain untuk apa? Melihat sebuah contoh. Tapi jangan lupa, contoh yang dibuat oleh Tuhan Yesuslah yang harus lebih banyak dipromosikan. Benar nggak, saudara? Iya, itu menandakan dirimu siapa. Hati-hati, saudara. Banyak keberhasilan yang diraih di dunia ini, ada nggak hubungannya dengan itu? Itu pertanyaan kita, amin. Ya, banyak keberhasilan yang akan kita raih di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita terus berbuat baik. Tapi apa hubungannya dengan kemurahan hati Tuhan? Ya, hubungannya adalah, saudaraku, kita lihat berikutnya. Ya, dikatakan di ayatnya yang ke-6. Jadi tadi dikatakan di situ yang mengerjakan keselamatan kita adalah oleh karena pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu ayat 5. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh siapa? Oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang telah, ya ada kata yang dihilangkan di situ. Sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal. Amin. Sesuai dengan pengharapan kita. Apa pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara? Pengharapan kita adalah bahwa di dalam Kristus Yesus kita sudah dipenuhi. Dan akan terus dipenuhi. Amin. Jadi tidak bisa terpisah, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dipisahkan antara kita mengetahui bahwa posisi kita di dalam Kristus Yesus telah disempurnakan, maka di dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya pun kita akan terus dipenuhi dengan kesempurnaannya itu. Amin. Nggak ada yang lain, bukan kita, bukan siapa-siapa.
renungkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup memenuhi aku. Amin. Hanya Dia. Dan itu yang memungkinkan kita, orang percaya, bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanpa itu, Bapak Ibu Saudara, ada kepura-puraan di dalam diri manusia itu untuk merendahkan diri karena ada maunya. Paham saudara? Tapi kalau saudara merendahkan diri, merendahkan hati di dunia ini, itu karena saudara tahu apa yang Tuhan buat dalam diri saudara. Yaitu Yesus Kristus sudah merendahkan dirinya, Dia taat, Dia mengambil rupa manusia, dan Dia sampai taat mati di atas kayu salib. Amin. Untuk apa? Supaya dosamu dan dosaku semuanya diampuni. Karena kita mengingat itulah, maka kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena di situ ada kuasa yang besar untuk membuat saudara berpikir menjadi masuk akal. Karena tidak masuk akal kita meninggikan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sementara kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Itu kan cocok. Amin saudara. Nah, karena itulah maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayat 7, supaya kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya apa? Berhak menerima hidup yang kekal. Berhak. Apa haknya? Hak itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, sesuatu yang diusahakan atau tidak? Hak. Ada juga yang diberikan. Contoh, orang tua memberikan warisan kepada anaknya. Itu kan bukan hasil usaha anaknya kan? Tapi itu adalah pemberian daripada orang tua. Yesuslah yang menebus warisan kita. Amin. Dan itu tidak akan hilang. Makanya lucu, aneh kalau dibilang keselamatan bisa hilang. Loh, bukan manusia yang menebus kok bisa hilang, bagaimana caranya? Kan Yesus yang menebusnya. Dan diberikan secara cuma-cuma oleh pekerjaan Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita yang lama menjadi baru. Jadi apa yang membuat kita merasa bahwa kita yang bertanggung jawab akan keselamatan kita? Yesus yang bertanggung jawab akan keselamatan kita. Amin. Dan kita menghargai itu dengan memberikan diri kita melayani Dia. Amin. Karena kita mempunyai pengharapan, yaitu pengharapan kita adalah seluruh kepenuhan Kristus dipenuhi di dalam diri, dalam pengalaman kita selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Amin. Iya saudara. Nah, karena itu ya, di ayatnya yang ke-8 dikatakan, sama-sama kita membaca, perkataan ini benar. Amin. Perkataan ini benar, bukan setengah benar. Benar. Amin. Iya saudara. Kalau sudah benar berarti kita harus pegang teguh. Pegang teguh. Perkataan ini benar, yaitu, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar apa? Mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh apa? Berusaha melakukan pekerjaan baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Lah, bagaimana mensinkronkan itu Bapak Ibu Saudara? Tadi dikatakan di ayat 5, bukan karena perbuatan baik. Sekarang dikatakan yakinkan semua orang yang, perhatikan situ, yakinkan orang yang sudah percaya. Yang belum percaya yang harus mempercayai bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan, supaya dia diselamatkan. Sesudah diselamatkan, saudara, maka sekarang kita mempunyai tugas untuk apa? Untuk berbuat yang baik. Apa supaya selamat? Tidak, karena sudah. Amin. Beda kan Bapak Ibu Saudara? Karena sudah.
Dan karena sudah diselamatkan, maka Tuhan menambahkan lagi kepada kita berkat-berkatnya. Amin. Karena berkat Tuhan itu bukan hanya satu dua. Karena berkat Tuhan itu sangat melimpah. Karena berkat Tuhan itu terlalu besar. Sehingga saudara akan terus terpesona. Saudara dan saya akan terus menjadi sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Sebab dia tidak pernah berhenti memberkati hidup kita. Amin. Ya itu saudara. Di tahun 2025 itu yang saudara harus pegang terus. Ya kan? Sehingga dialah yang memampukan kita untuk bisa berbuat baik. Ya saudara. Jadi gak bisa terputus itu. Amin. Oh kita udah selamat, kita berbuat baik. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Perbuatan baik yang macam apa yang akan saudara lakukan tanpa kemurahan hati Tuhan? Nggak bisa, saudara. Karena kemurahan hati Tuhan sudah mempersiapkan perbuatan baik sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, saudara. Jadi melakukan perbuatan baik di hadapan Allah itu tidak sama dengan konsep dunia, saudara. Nah kita beri bantu orang, beri sembako orang, ya itu udah berbuat baik. Itu menurut kamu berbuat baik. Dan tidak salah. Amin. Kalau itu berbuat baik hanya untuk urusan apa? Urusan duniawi. Tapi itu menjadi salah kalau kamu berpikir bahwa di hadapan Tuhan kamu benar karena itu. Jadi masih banyak yang perlu dipelajari nggak Bapak Ibu Saudara? Masih. Supaya kita jangan-jangan kita masih tersangkut di memori kita. Ya, jangan-jangan di memori kita masih tersangkut pemikiran yang seperti itu. Bagaimana membersihkannya? Datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Tanpa itu nggak mungkin saudara. Karena itu adalah plak-plak yang melekat ya di pikiran saudara. Itu adalah residu-residu, sisa-sisa daripada manusia lama yang bisa juga membawa penyakit bahkan di orang percaya sekalipun. Kecuali kalau terus diperbaharui, dibersihkan terus dengan merendahkan hati, mau datang belajar kepada Tuhan. Amin. Saudara, maka kita dimampukan. Jadi saudara, kita ya orang-orang percaya Tuhan selamatkan bukan untuk menjadi liar, bukan untuk menjadi menganggur. Amin. Bukan menjadi pasif, saudara. Tapi sebaliknya justru menjadi apa? Proaktif. Saudaraku, menjadi menyala, apalagi bergairah, berminat. Amin, saudara. Iya, antusias. Bukan jadi kayak ayam yang itu. Ayam apa? Ayam sayur. Bukan begitu, saudaraku. Ayam sioto. Bukan begitu saudara dan saya. Tuhan tidak merancang hidup saudara untuk menjadi seperti itu, yang tidak punya kreatif, nggak punya inisiatif, bengong aja terus. Bahaya saudara kalau orang percaya apa? Menjadi orang yang bengong. Karena nanti ada bisikan-bisikan untuk memberikan bisikan-bisikan yang membuat pikirannya menjadi negatif thinking. Kerusakan Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita menjadi orang-orang yang positive thinking, berpikir apa? Positif, iya. Tapi kan itu nggak bisa kita adakan sendiri. Amin, saudara. Karena Tuhan menyuplai segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Iya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, dekatkan diri kepada sumbernya. Amin. Jangan merasa sudah paling tahu, berbahaya. Ya saudara, saya belum tahu memimpin hidup saya. Hanya Tuhan yang paling tahu mengarahkan hidup saya kemana. Amin. Dan itu membutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati untuk melakukan
perbuatan baik, pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Kenapa saudara dan saya terlibat di dalam pelayanan, berbagai beragam pelayanan di dalam gereja ini? Karena itu perbuatan baik yang kita sadari Tuhan kerjakan melalui diri kita. Amin. Karena perbuatan baik kita itu harus menjadi manfaat kepada saudara kita. Amin, saudara. Iya. Nah, karena Tuhan yang merancang itu, Tuhan yang membuat itu buat saudara dan saya untuk memberikan suatu pertanda. Amin. Bahwa saudara tahu bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu bersyukur kepada Tuhan adalah bagaimana menggenapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 10. Apa? Selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Titik, koma. Lihat. Tetapi ada kata tetapi lagi. Tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Amin. Jangan terlalu fanatik dong, Pak. Nggak boleh terlalu fanatik. Saudara akan dikasih Tuhan Yesus. Tidak ada bagian gelap dengan terang. Nggak bisa dipersatukan gelap dan terang. Ya kan? Ketika saudara menyampaikan firman seperti itu kepada orang lain bilang, ada yang mengatakan, ih, kok kayak pendeta aja. Ih, mau jadi pendeta ya? Ya kan? Wah, jangan ceramah dong. Pinter, Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan? Godaan itu untuk apa? Mengatupkan mulut daripada orang percaya supaya tidak bersaksi. Atas nama apa? Atas nama toleransi. Toleransi, jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Kita jangan bicara Tuhan dong di sini. Ya kan? Kita masih di dunia. Terus di mana kita nanti bicara Tuhan? Sesudah mati gitu. Ya nggak ada lagi gitu. Sudah. Jangan percaya yang begitu. Justru disinilah waktunya. Amin. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, maka ya jelas sekali dikatakan situ. Ada satu hal yang sangat penting di dalam tugas dan kewajiban kita, saudaraku, untuk memberitakan ya akan kebaikan kasih karunia Allah ini, saudaraku, perbuatan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan untuk kemuliaan Kristus yang surgawi. Ada satu warning di ayat berapa? Di ayatnya yang ke-9. Apa warningnya Bapak Ibu Saudara? Peringatannya apa? Lihat Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa? Hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Ya, yang kayak mana itu Bapak Ibu Saudara? Persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh gitu. Ya kan? Selalu ingin mendebat tentang kasih karunia Allah. Ya kan? Menolak. Ya. Ya, menang sendiri tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Beda kan ya Bapak Ibu Saudara? Tegas menyatakan kebenaran dengan mau menang sendiri itu lain. Ya, tegas menyampaikan kebenaran tapi menghindarkan apa? Menghindarkan persoalan apa itu? Silsilah, apalagi percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena apa? Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Jangan habiskan waktumu ya dengan orang yang suka bertengkar. Amin. Cari wadah tempat di mana kamu bisa berbagi damai sejahtera Tuhan. Ya, itu sudah merupakan kesimpulan yang tidak bisa diganggu gugat lagi Bapak Ibu Saudara. Karena itulah saudara dan saya memerlukan komunitas gereja yang benar, yang selalu ingin hidup untuk saling mengasihi di dalam kasih Kristus. Amin. Iya, karena kalau tidak demikian, saudara akan berada di suatu tempat yang dipenuhi dengan apa? Keinginan untuk bertengkar. Sudah, saudara?
Di mana tempat-tempat seperti itu? Di mana-mana ada. Ya kan? Karena di situ penonjolan daripada kepentingan diri sendiri, dan pasti buahnya adalah yang ini. Ya kan, saudara? Bukan dengan ketulusan hati, keterbukaan menerima kebenaran itu, tetapi selalu ingin apa? Mendebat kebenaran. Bukan merenungkannya, tapi mendebat. Saudara, bukan mendebat. Tuhan tidak menginginkan kita untuk selalu mendebat, lalu bertengkar, lalu Tuhan tidak mau, Bapak Ibu Saudara. Lebih baik kita apa? Merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Itu simple. Dan pasti Roh Kudus menolong kita, membimbing kita semua hidup di dalam damai sejahtera. Itu pasti otomatis terjadi dalam setiap hidup orang percaya? Tidak. Saudara, itu sebabnya Paulus mengatakan apa? Bahwa hidup kita ini adalah berlombalah dalam perlombaan iman yang benar. Disuruh berlomba atau disuruh diam, Bapak Ibu Saudara? Berlomba. Berlomba untuk melakukan kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Ya, berlomba untuk melakukan kebaikan. Karena apa? Tidak mungkin sia-sia. Kalau kebaikan yang saudara, apa yang ditabur itu juga yang dituai. Benar kan? Kalau saudara, ya. Jadi, oleh sebab itu, banyak-banyaklah memahami kebenaran firman Tuhan, supaya kapasitas saudara dan saya dalam hal berbuat baik itu Tuhan angkat. Amin. Ya, saudara. Karena kita tidak bisa, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya percaya pasti masuk surga. Lalu selanjutnya saya tidak peduli dengan orang lain. Tidak bisa begitu, saudara. Ya, kita harus terus belajar bagaimana supaya hidup kita menjadi manfaat untuk banyak orang dalam koridor. Ingat, Bapak Ibu Saudara, dalam koridor perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam konteks kehidupan tubuh Kristus itu sendiri. Amin. Baik keluar maupun ke dalam. Iya, saudara, itu harus terhubung terus. Ya. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bertanya, ya sebelum saya akhiri, menurut saudara, hidup di dalam Tuhan itu begitu enak, begitu indah atau tidak? Indah dan enak. Ya, bagaimana saudara? Apa ya begitulah, biasa-biasa saja. Tanya bagaimana kabarnya? Ya. Iya kan? Iya. Bagus ya hasil pertanyaannya, Pak. Bagus ya. Marfuah. Mana ada katanya? Hah? Biasa aja. Tuh. Iya kan? Harusnya apa? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Itu kenapa? Bapak Ibu Saudara, kenapa selalu ingin langsung apa? Kayak ban yang bocor gitu. Ya kan? Langsung kempes, kemudian apa? Nggak ada semangatnya. Ya kan saudara? Ya begitulah. Nah, saudara, belajarlah untuk terus mempercayai firman Tuhan, supaya semangat itu selalu menyala di dalam kehidupan kita. Amin saudara ya. Di mana dipraktikkan lebih dulu Bapak Ibu Saudara? Ya iyalah, di dalam keluarga saudara. Jangan seperti khotbah yang sampai ke Pak Pendeta Pardosi nanti. Ya kan? Suami-suami lebih baik kepada istri orang lain. Kenapa Bu? Kenapa? Ya kan? Kalau ke istri apa? Di mana prakteknya duluan? Saudara, amin. Di orang yang paling dekat.
supaya keyakinan itu mengakar dari internal diri kita, orang yang paling dekat dengan kita. Baru itu kekuatan kita untuk memancarkan kepada orang lain. Kan Tuhan menaruh Roh Kudus di mana? Di dalam hati, kan, bukan di ujung jari, bukan di dengkul, di dalam hati. Karena hatilah pusat daripada kehidupan kita. Karena hati orang lah makanya dia mau datang beribadah, Bapak Ibu Saudara. Karena hati orang lah makanya dia mengasihi keluarganya. Karena hati orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia bisa mengasihi saudara seimannya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapkan diri saudara ya untuk menyambut tahun 2025. Saudara, kita masih ada satu kali lagi ibadah ya? Iya, masih ada satu kali lagi terakhir. Siapkan diri saudara untuk menghadapi tahun 2025. Berdoalah terus, Bapak Ibu Saudara. Doakan, katakan kepada Tuhan, berikan saya roh yang menyala. Tuhan, amin. Berikan saya antusias supaya di tengah-tengah tekanan hidup di dunia ini saya tidak down. Saya tidak mudah mundur dari semangat itu. Amin. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh di udara. Karena itu kita membutuhkan senjata yang lebih canggih, ya, yaitu firman Allah, pedang roh. Amin. Siap Bapak Ibu Saudara menyambut tahun 2025, amin. Ya, berani berubah, amin. Berani berubah. Karena apa? Karena Allah yang mengerjakannya, Roh Kudus yang mengerjakannya, oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan itu kuasa yang sangat besar yang membuat kita, Bapak Ibu Saudaraku, di tahun 2025 akan menjadi anak-anak Tuhan yang sangat berbeda, lebih berbeda lagi dari apa yang kita alami tahun 2024 ini. Artinya kita lebih maju lagi, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa, karena Engkau berkenan untuk menghadirkan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, ke tengah-tengah dunia ini. Firman yang menjadi manusia, yang menyerahkan dirinya dan mengambil rupa manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai taat mati di kayu salib, dan bahkan dikuburkan, namun bangkit pada hari yang ketiga untuk membawa kemenangan hidup yang kekal, sehingga kami menjadi pewaris-pewaris hidup yang kekal, pewaris surgawi yang dimantapkan oleh Tuhan. Setiap hari kami ingin menuai segala kebaikan kemurahan hati Tuhan melalui setiap perbuatan baik yang kami lakukan. Bukan supaya kami diselamatkan, tetapi karena kami sudah pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Dan Roh Kuduslah yang mengerjakan perbuatan baik itu dan memberikan buah yang lebat di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak akan pernah berpikir mundur. Tidak akan pernah berpikir kami menjadi berhenti dari kerinduan kami dan semangat kami untuk melayani Tuhan dan melayani saudara-saudara kami semua. Itulah yang Tuhan kerjakan di dalam persekutuan ini, di tengah-tengah gereja Injil Karunia Jemaat Makedonia Jakarta Timur ini. Kami telah merasakannya dalam 1 tahun ini ya Tuhan. Begitu banyak berkat yang kami terima daripada-Mu ya Bapa. Dan kami ingin menyongsong di tahun 2025 yang tidak lama lagi kami akan jalani, di mana kami menyadari juga bahwa tangan Tuhanlah yang memimpin dan yang membawa setiap kehidupan kami, dan yang akan mengendalikan setiap langkah kehidupan kami. Kemanapun kami pergi dan apapun yang kami lakukan, kami percaya Roh Kudus yang selalu menyertai, memberkati, menguatkan, dan menghidupkan hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk berkat yang besar ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.